Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan proyek kami yaitu sistem kunci berangkas digital berbasis DeFi. Sebelumnya kami berenam dengan anggota ada Khairul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anan dengan NRP akhir yaitu 61. Perkenalkan, saya Afrizal Bayaki dengan NRP akhir 62. Saya Ika dengan NRP 64. Saya Muhammad dan juga Sumendra dengan NRP akhir 82. Baik, sebelumnya kami itu membuat proyek ini dikarenakan sistem keamanan digital konvensional, misalnya yang hanya mengandalkan kombinasi tematik, rentan terhadap robbing dan brute force. Tidak ada deteksi urutan penekanan, sehingga orang bisa mencoba semua kombinasi. Karena itu, kami menerapkan konsep gate clocking, yang mana memaksa setiap tombol ditekan dalam urutan yang tepat. Dalam kasus kami, pin kami adalah 1, 2, 4, dan 5. Nah, Arduino yang kami gunakan, kami integrasikan sebagai pembaca tombol flag dan verifikasi akhir, bukan untuk mengontrol logika kunci utama. Dan ini adalah beberapa komponen yang kami gunakan. Komponen utamanya itu menggunakan 74LS7 dan flip-flop dan 74LS08 AND gate yang jadi kunci dari adanya rangkaian sekarang. Terus lebihnya adalah rangkaian pendukung seperti resistor, push button, LED dan trigger. Nah, untuk kaca bisa kita lakukan yaitu di laptop. Nah, latihan dari saat presentasi untuk mengikuti data pada itu ditransfer ke output key hanya pada saat transisi clock dari low ke high. Data bergeser secara estafet dari FF pertama ke FF terakhir dalam rangkaian berantai. Sinyal clock berasal dari penekanan tombol, bukan dari osilator bebas, memungkinkan pembuatan kode kombinasi berbasis urutan penekanan tertentu. Kita pakai 3 flip mungkin ya. Arsitektur gate clocking pada komponen kita button, dari button ini menuju ke N ketika develop sudah menuju ke N kedua, button kedua akan ketika N menyala dua-duanya akan menuju ke di level di flip flop kedua, dan itu akan dianalisa lagi dengan N kedua sehingga di flip flop kedua akan menuju ke flip flop selanjutnya untuk membuat nilai 1 pada di flip flopnya. Pada input di flip flop diberi nilai 1 untuk membuat output key menyala. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk entah ini bisa dibilang kekurangan atau kelebihan juga. Jadi kalau menggunakan envelope itu kita tidak bisa menggunakan aturan kode yang sama angkanya. Jadi misal di sini kita menggunakan kombinasi 1, 2, 4, 5. Dan ketika ingin menggunakan misal 1, 2, 2, 4 itu tidak bisa karena aturan dari flip-flop sendiri yang memiliki satu input saja. Seperti itu. Di sini untuk peran Arduino sendiri itu dia mengatur tegangannya biar bisa ke 5 volt, dan dia tuh untuk membaca pada tombol fake biar komparatornya itu waktu ketika tombol fake-nya diklik itu dia komparatornya menyala dan mengindikasikan bahwa tombolnya itu salah pencet. Dan untuk yang ketiga itu dia untuk verifikasi pada kontrol LED bahwasanya Arduino-nya itu membaca pada Q4 dan flip-flop keempat jika high dan state benar. LED yang terakhir itu akan terbuka dan tombol maksudnya jika benar LED-nya akan terbuka dan tombol reset pada sistemnya itu akan kembali ke awal. Next. Nah, ini merupakan dari flowchart yang digunakan pada program kali ini.
Yang pertama adalah mulai terlebih dahulu ataupun powernya dijalankan. Yang kedua ini tunggu input dari tombol. Nah, sebelum dari tunggu input ini ada inisialisasi sistem dulu. Jadi semua flip flop itu di reset dan clear dalam kondisi aktif. Kemudian Q1, Q2, Q3 dan Q4 ini bernilai 0. Jadi belum ada nilai terlebih dahulu. Kemudian untuk pada Arduino untuk state-nya bernilai low, kemudian pada LED-nya bernilai off. Kemudian ini masuk ke proses tunggu input tombol yang akan ditekan oleh user. Selanjutnya ini masuk ke decision, apakah tombol yang pertama itu salah ditekan. Jika salah ditekan maka masuk ke kondisi ya, maka prosesnya reset tombol dan juga buzzer menyala. Lalu masuk ke proses ke reset total, kemudian clearnya aktif, kemudian LED dan buzzernya juga aktif. Dan juga Q1 sampai Q4-nya ini bernilai diubah lagi bernilai 0. Kemudian jika kondisi itu bernilai tidak, maka prosesnya akan masuk ke tombol 1 jika urutannya benar. Maka clock FF flip flop 1 ini aktif langsung. Lalu dari flip flop yang pertama ini bernilai 1 dan juga jarum tombol yang pertama ini terkunci. Dan yang kedua itu kondisi lagi, jika Q1 ini sama dengan 1, maka jika Q sama dengan 1, kemudian apakah gerbang N yang kedua ini terbuka? Mungkin kami udah mengirimkan flowchart yang versi Yang Q sama dengan 1, jika tombol yang pertama ini berhasil ditekan dan benar urutannya, maka turun ke proses decision. Bila Q1 sampai dengan 1, apakah si gerbang N yang kedua ini terbuka? Bila tidak terbuka, maka kembali ke proses tunggu penekanan tombol yang pada proses pertama. Jika gerbang N ini terbuka, maka dicek lagi apakah tombol yang kedua ini salah ditekan. Nah, bila salah ditekan, maka akan kembali ke proses yang reset total itu dan semua flip flop ini kembali ke kondisi 0. Nah, bila tidak salah ditekan, maka akan masuk ke proses tombol yang kedua bila urutannya ini benar. Nah, bila tombolnya benar, clock FF yang kedua ini aktif ya, gerbang N yang kedua. Nah, Q kedua ini akan bernilai 1 dan Q barnya bernilai Q bar 2 bernilai 0. Dan juga jalur tombol keduanya terkunci. Lalu turun lagi ke proses Q2 itu bernilai 1 dan ditanya lagi apakah kondisi gerbang N ketiga ini terbuka. Jika tidak, maka akan kembali ke kondisi tunggu penekanan tombol jika decisionnya salah. Jika decisionnya benar, maka akan ditanya lagi apakah tombol selanjutnya ini benar ditekan. Jika tidak atau salah menekan tombol, maka akan kembali ke kondisi reset total dan juga flip flop ini di reset ke kondisi awal atau 0. Kemudian turun lagi apakah Q3 ini bernilai 1 dan juga apa gerbang N keempatnya ini terbuka. Jika iya, maka akan turun lagi, ataupun dicek lagi kondisinya apakah tombol selanjutnya ini salah ditekan. Jika iya, maka akan reset total. Kalau tidak, maka akan menuju proses yang tombol keempat ini. Nah, itu proses yang terjadi pada flip flop. Nah, ini verifikasi yang pada Arduino. Nah, untuk output pada tombol keempat ini, yaitu pada LED, ini diarahkan langsung ke Arduino. Maka Arduino ini membaca apakah pin tersebut bernilai high dan juga
kondisi N-nya itu pada button yang pertama, kedua, dan ketiga ini benar high. Jika tidak, maka kondisinya balik lagi ke kondisi yang pertama, tunggu penekanan tombol. Jika kondisinya benar, maka LED Arduino akan menyala dan pin aktif dan juga kuncinya juga terbuka. Kemudian untuk decision yang terakhir, jika tombol resetnya tidak ditekan, jika tidak, maka branchasnya tetap terbuka, LED-nya semuanya ini nyala dan proses selesai. Jika tombol resetnya ditekan, maka akan kembali ke kondisi awal, yaitu initially system. Jadi semua LED ini mati dan juga Q1 sampai Q4 ini bernilai 0. Jadi ini untuk penjelasan konsep. Oke. Ada lagi slide-nya. Oh, waduh. Pakaiannya bisa mengkondisikan. Hah? Yang moto ini. Oke, pakaiannya dikondisikan. Ini slide terakhir untuk masalah pemaparan sifat sekarang, mungkin mau demonstrasinya. Udah ya, waktunya tunggu ya. Waktunya tunggu ya. Ini waktu jadi itu kita memberikan input benar terlebih dahulu ya Pak. 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3, 4 tadi katanya. Reset. Ini untuk reset. Nah, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6. Nah, ini kondisi benar. Kondisi Ini benar. ada kondisi bentarnya Pak. Oke, terus Kok aneh? Kegeser. Power bank-nya. Ya. Lanjut sekarang misal disalahkan di tengah-tengah. 1, 2, salahkan tengah-tengah. Ini langsung reset. Ini Enggak, reset, ini buat salahin dulu. harus disalahin dulu. Oh iya. 2, 3. Nah, itu salah. Ini. Apa sih? kayaknya nggak boleh lama-lama. Iya. Bukan juga sih Pak. Nggak tahu. Nah, ini kalau salah pencet pinnya langsung reset lagi. Reset dari awal reset lagi. dari awal. Nah, ini bedanya apa ini? Ini biar keras. Biar keras. Biar suaranya biar keras Pak. Coba ulang lagi sih. Kalau benar. Mati-mati. Power bank-nya. Pakai laptop aja. Ah, benar. Nah, ini kalau benar Pak. Terus Balik lagi ke voucher, kalau misalnya dipencet reset berarti ngulang dari awal, kalau enggak berarti tetap kayaknya terbuka. oke, Tetap coba terbuka. reset. Reset. Terus coba salah. Di tombol terakhir. Iya, ini kalau yang bagian salah ini. Sip. Oke, sip. Pertanyaannya bagaimana caranya saya mengganti pin yang benar? Kan ini pin yang benar 2, 3, 4, 6 ya. 1, 2, 1, 2, 4, 5. 4, 5. Yang di sini. 45. Ya. Nah, kok katanya tadi 2, 4, 5, 6? Oh enggak, Ini yang itu. yang kiri sendiri Oh, salah. ini reset. Reset. Jadi ini 1, ini 2, ini 3 yang salah, ini 4, ini 5. Iya. Oke. Jadi kalau misal 1, 2, 3 dia ke reset. Oke, ke reset. Bagaimana caranya mengganti password yang itu? Itu disimpan di mana password benarnya? Jadi password benernya itu diaturnya dari sini Pak, pin inputnya. Jadi kita tinggal cabut colok gitu ke pin yang kita sesuaikan karena dari konsepnya DevLab sendiri seperti itu. Berarti mengganti rangkaian ya ketika kita mengganti pinnya, oke? Betul. Kemudian Arduino-nya dipakai untuk apa ini? Jadi untuk Arduino sendiri itu di sini kan di IC-nya itu kan nggak bisa asal ngasih tegangan tertentu ya Pak. Jadi harus tegangannya itu harus sekitar 4,9 atau di atasnya itu 5,2 volt. Oke. Nah, kita nyari itu di tengah-tengah pada 5 volt. Terus ditambah untuk pin inputan yang di sini itu terhubung ke setiap output dari tombol fake button, juga output dari DevLab-nya sendiri sama LED ini. Tujuannya? Nah, tujuannya ini untuk pengganti tadi pendeteksi fake buttonnya dipencet atau tidak. Karena kan waktu pertama kita mau pakainya counter dan komparator. Dan waktu itu kita belum ketemu untuk rangkaiannya seperti apa.
Jadi kita alihin pakai Arduino dan kita beri coding di program di dalamnya untuk ngeset kalau kita pencet back button dia bakal ngereset lagi si di flip-flopnya seperti itu. Oh, digunakan untuk mereset di flip-flop. Ya. Betul. Kan kita sudah bilang juga kalau di Counter dan itu komparator. kan beda sama yang di ini kan di multisim. Oke, berarti misal tanpa Arduino pun sebenarnya sistem ini jalan, cuman dia nggak bisa ke reset gitu ya? Maksudnya? Iya, kalau untuk hanya sekedar pemasukan pin bisa, Pak. Bisa ya, Iya. bisa ke detect ya. Oke, takutnya nanti mbok pasang jebakannya ya, misalnya gini tombolnya salah, tet 3 ternyata ini digital LED ini enggak kan? Enggak. Skeptis. Oke. Cek apalagi ya? Ini IC-nya apa aja? Ini 7 Sama kah? beda Pak, yang 2 di kiri sama kanan itu 74 LS74. Itu dari flip-flopnya. Nah, terus yang di tengah itu gerbang N-nya. N-nya. 74 Oke, sip. 08. Oke. Kayak 2 isi di flip flop. Berarti misal jawabannya benar, nanti dia akan memberikan output high Betul. ke sini, Betul. ke sini, sini sama sini. Enggak. Sini Pak. Ini buat output buat dari Arduino nih yang bagian kanan sendiri itu. Kan segitu Pak. Ini output dari Q, Ini Q yang pertama, keempat, ini yang terakhir, Q Pak. kedua, Q ketiga, ini Q Q keempat. terakhir pada di flip flop. Oh. Ini key keempatnya. Oke. Kita keempat di flip flop menyala, ini akan menyala. Coba lihat misal pas buat salahnya dari kanan, katakan berapa? Ini. nggak usah satu. Urut dari kanan dulu ya Pak. Urut dari kanan. Misal kanan. Ini power banknya itu, Kanan ini gitu, Pak? enggak yang PDA. Oke, sip. Ya wis, oke. Kelompok berapa ini? Satu. Ya, selamat. Nanti silahkan ditutup presentasinya, terus bikin video, demonya juga di-upload di LinkedIn sama YouTube. Gak usah bikin laporan. Oke, nanti tag saya ya. Baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Video PPT-nya udah kami rekam juga, Pak. Sip. Iya, banyak kerjaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi di